Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One Newscom. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengakui perannya dalam serangan besar-besaran Israel terhadap Iran pada 13 Juni lalu. Pengakuan ini mematahkan narasi sebelumnya yang menyebut Israel bertindak sendirian, sekaligus memicu sorotan baru terhadap campur tangan Washington dalam meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Informasi lainnya pemirsa, Korea Utara dikabarkan telah mengirim sekitar 5.000 tentara ke Rusia sejak September lalu. Pengiriman ini disebut untuk membantu rekonstruksi infrastruktur. Namun, Badan Intelijen Korea Selatan menduga langkah tersebut memiliki misi lain di tengah memanasnya situasi militer di kawasan. Selengkapnya hanya di One News International TV One Newscom. His Excellency Donald Trump to participate in the C5+1. And frankly, Iran has been asking if the sanctions could be lifted. Iran has got very heavy. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku bertanggung jawab atas serangan besar-besaran Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, meski klaim sebelumnya menyebut Israel bertindak secara mandiri. Trump menyatakan bahwa ketika Israel melancarkan serangan pertama ke Iran, dampaknya sangat luas dan merusak. Sehingga ia merasa memiliki tanggung jawab penuh atas operasi tersebut. Pernyataan itu disampaikannya saat berbicara kepada wartawan, menegaskan bahwa aksi militer Israel terhadap Iran merupakan langkah yang menguntungkan sekutu mereka. Trump kemudian mengaitkan serangan tersebut dengan strategi politik internal Partai Republik, mendorong penghapusan hak filibuster di Senat agar partainya dapat meloloskan undang-undang dengan mayoritas suara, sama seperti Israel yang melancarkan operasi militer terhadap Iran. Serangan Israel pada 13 Juni menewaskan sejumlah jenderal senior, pakar nuklir, dan sejumlah warga sipil. Iran menanggapi dengan meluncurkan ratusan rudal ke wilayah Israel. Amerika Serikat kemudian ikut ambil bagian dengan mengebom 3 fasilitas nuklir utama Iran. Meski pada awalnya pemerintah Amerika Serikat menyebut serangan itu dilakukan Israel secara sepihak. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu menekankan bahwa prioritas Amerika Serikat adalah melindungi pasukannya di kawasan. Sejak kejadian itu, Trump berulang kali menegaskan bahwa Amerika Serikat menghancurkan program nuklir Iran, dan pekan ini ia kembali menyatakan bahwa dirinya memulai perang sejak awal. Di sisi diplomasi, Trump menyatakan keinginannya untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Iran. Yang memungkinkan Teheran menjalin hubungan formal dengan Israel. Kelanjutan dari upaya negosiasi di awal masa jabatannya sebagai presiden.
Arab Saudi dilaporkan berencana membeli 48 pesawat tempur siluman F-35 dari Amerika Serikat. Jika terwujud, jumlah itu akan mendekati kekuatan Israel yang saat ini memiliki 45 unit F-35. Pemerintahan Donald Trump disebut mulai mempertimbangkan permintaan tersebut menurut laporan Reuters. Dua sumber Reuters menyebut kunjungan putra mahkota Mohammed bin Salman bertujuan untuk mendorong kesepakatan bernilai miliaran dolar ini. Kesepakatan ini diperkirakan bisa mengubah keseimbangan kekuatan militer di Timur Tengah dan menjadi ujian bagi Amerika Serikat dalam menjaga keunggulan militer Israel. Arab Saudi sudah menyampaikan permintaan langsung kepada Trump dan Pentagon mulai mempersiapkan kemungkinan penjualan pesawat tersebut. Pejabat Amerika Serikat mengatakan proses penjualan sedang berjalan, tetapi masih membutuhkan persetujuan kabinet, tanda tangan Trump, hingga pemberitahuan kepada Kongres. Pentagon, Gedung Putih, dan Departemen Luar Negeri belum memberikan pernyataan resmi mengenai kabar ini, sementara Lockheed Martin menolak berkomentar. Amerika Serikat selama ini selalu mengutamakan Israel untuk mendapatkan akses pertama terhadap teknologi senjata paling canggih agar tetap menjadi yang terkuat di kawasan. Korea Utara dikabarkan telah mengirim sekitar 5.000 tentaranya ke Rusia sejak September lalu dalam langkah yang disebut untuk membantu rekonstruksi infrastruktur di wilayah tersebut menurut penjelasan Badan Intelijen Korea Selatan. Anggota Parlemen Korea Selatan, Lee Song-kwin, menyampaikan kepada wartawan bahwa informasi mengenai pengiriman pasukan Korea Utara diperoleh setelah menerima laporan intelijen pada Selasa 4 November 2025. Lee menjelaskan bahwa pengiriman tentara dilakukan secara bertahap dan diperkirakan akan digunakan untuk proyek rekonstruksi di Rusia. Menurut Lee, sebanyak 5.000 tentara konstruksi Korea Utara telah dikirim sejak September. Sementara, tanda-tanda persiapan pengiriman pasukan tambahan juga terdeteksi, termasuk pelatihan dan seleksi personel baru.
Badan Intelijen Korea Selatan memperkirakan total pasukan Korea Utara yang dikerahkan di dekat perbatasan Rusia-Ukraina mencapai 10.000 orang. Sedikitnya, 600 tentara Korea Utara diperkirakan tewas dalam perang di Ukraina, dengan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Analis menilai bahwa Pyongyang menerima dukungan finansial, teknologi militer, pasokan makanan, dan energi dari Rusia sebagai imbalan atas keterlibatan pasukan tersebut. Bantuan ini memungkinkan Korea Utara untuk terus menjalankan program nuklir dan rudalnya tanpa terlalu terpengaruh sanksi internasional yang sebelumnya menjadi alat tawar utama mereka terhadap Amerika Serikat. Pengamat menilai, langkah Kim Jong-un mencerminkan keberanian Pyongyang yang meningkat dalam konteks konflik Ukraina dan upaya memperkuat hubungan strategis dengan Moskow melalui dukungan militer langsung. Tank-tank militer Israel terlihat berada di dekat perbatasan Lebanon pada Kamis 6 November. Setelah Israel melancarkan serangan udara intensif ke kawasan Lebanon Selatan. Dengan serangan Israel tersebut menandai peningkatnya konflik pada kawasan tersebut. Peningkatan operasi militer itu dilakukan setelah Israel menilai bahwa kelompok bersenjata Lebanon Hizbullah tengah berupaya membangun kembali kemampuan militernya di kawasan perbatasan. Situasi ini kembali memanas, meskipun setahun sebelumnya kedua pihak telah menyepakati gencatan senjata. Dengan tujuan untuk mengakhiri pertempuran antara Israel dan Hizbullah yang didukung Iran lebih dari 1 tahun. Ketegangan ini juga muncul setelah berbulan-bulan upaya tentara Lebanon membersihkan lokasi-lokasi yang dikaitkan dengan Hizbullah di wilayah selatan. Juru bicara Israel Avichai Adrai melalui platform X mengumumkan 3 perintah evakuasi yang berlaku pada pukul 15.00 waktu setempat. Dalam unggahan tersebut, militer memperlihatkan peta bangunan di desa Aita Al-Jabal, Al-Tahiba, dan Tair Deba sebagai wilayah yang harus dikosongkan. Dua perintah tambahan kemudian dikeluarkan untuk beberapa kota lainnya di bagian selatan Lebanon. Wilayah yang diperintahkan untuk dievakuasi berada pada jarak sekitar 4 km dari perbatasan Israel, hingga hampir 24 km ke utara garis perbatasan.
Sekitar 1 jam setelah perintah tersebut dikeluarkan, serangan udara Israel mulai menghantam sejumlah titik, memunculkan kepulan asap tebal di udara. Rekaman kamera dashboard memperlihatkan detik-detik pesawat kargo UPS jatuh dan langsung terbakar di Louisville, Kentucky, Selasa 4 November. Tanggal kejadian dipastikan melalui stempel waktu di kamera dashboard dan laporan kecelakaan yang diterima pada hari yang sama. Pihak berwenang menyatakan sedikitnya 12 orang meninggal dalam insiden tersebut pada Rabu 5 November. Tim investigasi keselamatan udara Amerika Serikat telah menemukan perekam data penerbangan atau kotak hitam dari pesawat tersebut. Pesawat kargo jenis MD-11 yang berusia 34 tahun itu dijadwalkan terbang menuju Honolulu dengan 3 awak di dalamnya. Pesawat hilang kendali dan jatuh sesaat setelah melewati pagar di ujung landasan pacu saat proses lepas landas. Kebakaran hebat yang muncul setelah pesawat menghantam tanah membuat bandara internasional di Louisville harus ditutup sementara. Insiden ini turut mengganggu kegiatan operasional UPS Worldport, pusat distribusi kargo global perusahaan, sehingga berdampak pada keterlambatan pengiriman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi kemenangan Zohran Mamdani sebagai wali kota New York dengan pernyataan ambigu. Menunjukkan kesediaan membantu kota itu sambil menyelipkan sindiran dan syarat tertentu. Trump menilai pidato kemenangan Mamdani, wali kota muslim pertama di New York, yang menyatakan pemerintahannya akan melawan Washington untuk memperjuangkan hak-hak warga sebagai tantangan terhadap otoritas federal. Ia menekankan bahwa sang wali kota harus menghormati Washington agar peluang keberhasilannya tetap ada. Di sisi lain, Trump menyatakan keinginannya agar New York tetap berhasil, sekaligus menegaskan
bahwa dukungan itu ditujukan kepada kota, bukan secara personal kepada Mamdani. Pernyataan di forum bisnis Miami menunjukkan nada yang serupa. Trump menyebut bahwa kelompok komunis, Marxis, dan globalis sebelumnya gagal dan mempertanyakan bagaimana seorang komunis akan memimpin New York. Meski demikian, ia kemudian melunak dan menyatakan pemerintahannya akan memberikan bantuan terbatas agar kota tetap berjalan baik. Komentar Trump yang tumpang tindih memunculkan pertanyaan di kalangan publik dan analis politik mengenai keseriusannya bekerja sama dengan Mamdani atau sekedar mempertahankan dominasi politik di panggung nasional. Zohran Mamdani mencatat sejarah sebagai wali kota muslim pertama di New York, sekaligus tokoh progresif pertama yang memenangkan kursi balai kota dengan dukungan luas dari komunitas muda, pekerja, dan imigran. Lahir di Uganda dari keluarga keturunan India dan tumbuh di Amerika Serikat, Mamdani sebelumnya dikenal sebagai anggota New York State Assembly dan aktif dalam kegiatan sayap kiri yang kritis terhadap kebijakan Trump. Dalam pidato kemenangannya, Mamdani menegaskan bahwa pemerintah kota akan tetap independen dari kekuasaan Washington dengan fokus pada isu perumahan rakyat, transportasi publik, dan layanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu. And you know, one other thing, our country has to remain very liquid because problems, catastrophes, wars, could be anything. We have to remain. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Kamis 6 November mengatakan Amerika Serikat perlu tetap likuid untuk merespons masalah yang tidak terduga karena pemerintah tetap tutup selama 37 hari. Negara kita harus tetap sangat likuid karena masalah bencana perang bisa apa saja, kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih menanggapi pertanyaan mengenai putusan pengadilan. Yang mengatakan bahwa pemerintah harus mendanai penuh bantuan pangan untuk 42 juta warga Amerika berpenghasilan rendah pada bulan November paling lambat Jumat 7 November. Kita harus tetap likuid, kita tidak bisa memberikan semuanya berdasarkan angka, kata Trump. Masyarakat Amerika Serikat sampai harus bergotong royong membantu satu sama lain mengatasi ancaman kelaparan ini. Mobil-mobil berbaris di sekitar Taman Overpack County di Leonia pada hari Kamis 6 November. Tempat Bergen County dan Community Food Bank of New Jersey mendistribusikan kotak makanan darurat. Kepada para pekerja federal dan penerima program bantuan nutrisi tambahan yang terdampak parah oleh penutupan pemerintah yang sedang berlangsung.
Komisaris Bergen County Tracy Zur mengatakan dampak penutupan terhadap keluarga berpenghasilan rendah dan pekerja yang dirumahkan tidak manusiawi. Ia memperingatkan bahwa banyak warga benar-benar menghadapi kelaparan setelah kehilangan tunjangan bulanan mereka. Presiden dan CEO Community Food Bank of New Jersey, Elizabeth McCarthy, mengatakan permintaan telah melonjak. Korea Utara kembali menembakkan rudal balistik ke arah perairan di lepas pantai timurnya pada Jumat 7 November, sebagaimana dilaporkan militer Korea Selatan. Penjaga pantai Jepang juga mengeluarkan peringatan bahwa proyektil yang diluncurkan Korea Utara tersebut diduga merupakan rudal balistik. Sebelumnya pada akhir Oktober, Korea Utara melakukan uji coba rudal jelajah laut ke permukaan di wilayah barat semenanjung Korea, bertepatan dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah pemimpin dunia lainnya ke Korea Selatan untuk menghadiri rangkaian pertemuan KTT APEC. Diketahui pada 10 Oktober, Korea Utara memamerkan rudal balistik antar benua Hwasong-20 dalam parade militer besar yang disaksikan langsung oleh pemimpin Kim Jong-un serta sejumlah pejabat internasional yang hadir. Rangkaian rudal ICBM Hwasong tersebut memberi Korea Utara kemampuan untuk menjangkau wilayah manapun di daratan Amerika Serikat. Dalam parade militer pada 8 Februari 2023, Korea Utara memamerkan jumlah ICBM terbanyak yang pernah ditampilkan. Rekaman KRT menunjukkan sekitar 11 rudal Hwasong-17 yang diyakini mampu membawa hulu ledak nuklir dan menjangkau hampir seluruh wilayah dunia. Selain itu, parade tersebut juga menampilkan sebuah sistem yang diduga sebagai prototipe atau tiruan awal ICBM berbahan bakar padat baru yang ditempatkan dalam peluncur tabung, mengisyaratkan pengembangan senjata strategis terbaru.
серьезны. Ну, давайте, коллег, послушаем слово министру обороны. Эти действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных. Presiden Rusia Vladimir Putin menginstruksikan pejabat tinggi pemerintahnya untuk menyiapkan rancangan kebijakan mengenai kemungkinan dimulainya kembali uji coba senjata nuklir. Langkah ini diambil setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan rencana Washington untuk melakukan uji coba serupa. Dalam pertemuan pada Rabu 5 November 2025, Putin menegaskan bahwa Rusia selama ini tetap mematuhi komitmennya terhadap Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty atau CTBT atau Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Menyeluruh. Namun, ia menekankan bahwa jika Amerika Serikat atau negara lain dengan kekuatan nuklir melakukan uji coba, Rusia akan mengambil langkah yang sama. Menteri Pertahanan Rusia, Andrei Belosov, menilai bahwa perkembangan terbaru dari pihak Washington mendorong Moskow untuk mulai mempersiapkan uji coba nuklir berskala penuh. Ia menyebut lokasi di Novaya Zemlya, wilayah Arktik Rusia, dapat segera digunakan bila keputusan itu diambil. Putin kemudian memerintahkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Dinas Intelijen, serta sejumlah lembaga sipil untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tambahan terkait isu tersebut. Ia juga meminta hasil analisis dibahas dalam Dewan Keamanan sebelum dirumuskan menjadi proposal bersama mengenai kemungkinan pelaksanaan uji coba senjata nuklir. Menurut catatan sejarah, Amerika Serikat terakhir kali menggelar uji coba nuklir pada tahun 1992, diikuti oleh Tiongkok dan Prancis pada 1996, sementara Uni Soviet melakukannya pada 1990. Sejak bubarnya Uni Soviet, Rusia belum pernah kembali menguji coba senjata nuklir yang diwarisi dari era tersebut. Para menteri Israel bereaksi keras atas terpilihnya Zohran Mamdani sebagai wali kota New York City, menyebut kemenangan politisi muslim itu sebagai ancaman terhadap keselamatan dan pengaruh komunitas Yahudi di kota tersebut. Terpilihnya Zohran Mamdani, kandidat Partai Demokrat yang menjadi wali kota Muslim dan Asia Selatan pertama di New York City, memicu kecaman dari sejumlah pejabat Israel. Mamdani menang dengan perolehan lebih dari 50% suara dalam kontes 3 arah setelah 91% suara dihitung dan dijadwalkan resmi menjabat pada Januari mendatang.
Beberapa menteri Israel menyoroti pernyataan pra-pemilu Mamdani yang berjanji memerintahkan kepolisian New York menindak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bila sang pemimpin mengunjungi kota itu. Merujuk pada surat perintah penangkapan ICC terkait dugaan kejahatan perang di Gaza. Kritikan keras datang dari Amichai Chikli yang mengajak warga Yahudi New York mempertimbangkan untuk pindah ke Israel dengan alasan kekhawatiran atas masa depan komunitasnya. Serta dari Itamar Ben-Gvir yang menuduh Mamdani sebagai pendukung kelompok bersenjata dan sebagai ancaman terhadap akal sehat publik. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan pihaknya akan memperkuat hubungan dengan pemimpin komunitas Yahudi di New York dengan tujuan menjaga rasa aman warga Yahudi karena posisi wali kota memegang otoritas atas kepolisian. Sementara itu, laporan media Israel mengangkat kekhawatiran bahwa kemenangan Mamdani mencerminkan pergeseran politik yang memungkinkan pejabat bersikap internasional terhadap kebijakan Israel, termasuk dukungan terhadap gerakan boikot. Beberapa pemberitaan juga mengaitkan kampanye dan pernyataan politik Mamdani dengan wacana yang lebih luas tentang konflik Israel-Palestina. Media yang meliput menyoroti komentar-komentar sebelumnya dari Mamdani yang mengkritik kebijakan pemerintah Israel dan menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai genosida. Laporan tersebut juga menyebutkan angka korban tewas dan luka di Gaza sejak Oktober 2023, sebagaimana dicatat dalam sumber yang dikutip. Kemenangan Mamdani
berlangsung di tengah serangan politik dari kalangan elit bisnis, komentator media konservatif, dan intervensi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang pada masa kampanye menuduhnya berpandangan bermasalah terhadap komunitas Yahudi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.